Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya semua? Kembali lagi di materi kelas 11. Pada video kali ini kita akan membahas tentang momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam atau tetap bergerak. Di kelas 10, kalian pasti sudah mempelajari tentang hukum Newton pertama. Nah, di hukum Newton pertama menyatakan bahwa benda yang diam akan tetap diam dan yang bergerak akan tetap bergerak. Kecenderungan benda untuk mempertahankan diri, diam tetap diam atau yang gerak tetap bergerak, itulah yang disebut dengan inersia. Momen inersia terdiri dari momen inersia partikel dan momen inersia benda tegar. Nah, pertama kita bahas dulu momen inersia partikel. Momen inersia dirumuskan dengan I sama dengan mr kuadrat. Jika suatu benda disusun oleh banyak partikel terpisah yang masing-masing memiliki massa m1, m2, m3, dan seterusnya, maka I sama dengan sigma mi ri kuadrat atau M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat dan seterusnya. Di mana I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, M adalah massa benda, satuannya kilogram, dan R adalah jarak benda terhadap sumbu putar, satuannya meter. Kita ke contoh soal. Tentukan momen inersia sistem jika diputar menurut A poros P, B poros Q. Jika M1 sama dengan 1 kg, M2 sama dengan 1 kg, dan M3 sama dengan 2 kg. Nah, gambarnya seperti ini. Oke, kita jawab dulu untuk poros P. Dari gambar dapat kita lihat bahwa ada 3 buah benda atau partikel. Nah, jadi rumusnya kita buat IP sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Kita masukkan nilainya. M1 sebesar 1 kg, lalu R1 sama dengan 0. Dari mana 0? Kita lihat gambarnya. Nah, jadi kan di sini kita mencari poros P. Nah, jadi yang poros Q ini kita abaikan terlebih dahulu. R1 tadi kita ketahui sama dengan 0. Dari mana? Jadi, yang harus kita pahami terlebih dahulu adalah R itu adalah jarak benda ke sumbu putar. Benda atau partikel pertama terletak di sini, sedangkan sumbu putarnya juga di sini. Itu tandanya R-nya sama dengan 0, tidak ada jarak. Lalu kita lanjut ke M2. M2 kita masukkan nilainya 1, lalu R2 sama dengan 1. Dari mana 1? Dari ini. Bendanya kan, benda kedua kan berada di sini. Porosnya di sini. Jarak dari benda kedua atau partikel kedua ke poros P itu berjarak 1 meter. Sehingga kita buat di sini R2-nya 1
meter. Lalu ditambah M3, masukkan nilainya 2. Lalu dikali R3 kuadrat. R3 nya sama dengan 2. Dari mana? Dari jarak massa ketiga atau benda ketiga ke sumbu putar P atau poros P. Nah, jaraknya itu 1 meter ditambah 1 meter, jadinya 2. Oke, kita kalikan. 0 kali 0 sama dengan 0 dikali 1, 0. Lalu 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. 2 kuadrat sama dengan 4 dikali 2, hasilnya 8. Maka momen inersia pada poros P sama dengan 1 ditambah 8. Hasilnya 9 kg meter kuadrat. Kita lanjut ke poros Q. Nah, jadi kan yang ditanya sekarang adalah jika diputar menurut poros Q. Nah, jadi yang poros P ini kita abaikan dulu. Rumusnya sama seperti yang tadi, karena ada 3 buah benda. Kita buat IQ sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat ditambah M3 R3 kuadrat. Kita masukkan nilainya. M1 sebesar 1, lalu R1 sama dengan 1. Dari mana? Jadi dari ini M1 atau benda yang pertama ke poros Q, besarnya 1 meter. Lalu ditambah M2 sebesar 1, lalu R2. R2-nya 0. Karena di sini massa atau benda kedua itu tepat berada pada poros Q, sehingga R2-nya sama dengan 0. Lalu ditambah M3 sebesar 2 dikali R3. R3-nya sama dengan 1. Nah, jadi R3-nya itu dari massa ketiga atau benda ketiga ke poros Q, hasilnya 1. Kalikan 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 1, hasilnya 1. 0 kuadrat sama dengan 0 dikali 1, hasilnya 0. 1 kuadrat sama dengan 1 dikali 2, hasilnya 2. Maka momen inersia pada poros Q kita dapatkan sebesar 3 kg meter kuadrat. Kita lanjut ke momen inersia benda tegar. Nah, di sini ada tabel momen inersia pada benda tegar. Yang pertama ada batang silinder, yang mana porosnya berada di pusat. Nah, kalau batang silinder porosnya di pusat, momen inersianya sama dengan 1/12 ml kuadrat. M itu adalah massa batang silinder dan L adalah panjang batang silinder. Lalu lanjut ke batang silinder. Jika porosnya itu di ujung. Nah, kalau porosnya di ujung, maka momen inersianya sama dengan 1/3 ml kuadrat. Selanjutnya ada pelat besi persegi panjang, di mana porosnya berada di pusat atau di tengah. Nah, rumusnya itu adalah 1/2 M dikali A kuadrat ditambah B kuadrat. Selanjutnya ada silinder berongga. Nah, kalau silinder berongga rumusnya I sama dengan 1/2 M dikali R1 kuadrat ditambah R2 kuadrat. Selanjutnya ada silinder pejal. Nah, kalau silinder pejal ini artinya dia silinder yang berisi atau padat. Momen inersianya sama dengan 1/2 mr kuadrat. Selanjutnya ada silinder tipis berongga. Nah, contoh silinder tipis berongga ini seperti cincin. Momen inersianya sama dengan mr kuadrat. Selanjutnya ada bola pejal. Bola pejal berarti dia
padat atau berisi. Contohnya itu seperti kelereng. Momen inersianya sebesar 2/5 mr². Lalu ada bola tipis berongga. Nah, kalau bola tipis berongga ini momen inersianya 2/3 mr². Contoh soal. Tentukan nilai momen inersia bola pejal bermasa 15 kg dan berjari-jari 0,1 meter jika sumbu rotasi berada di pusat bola. Nah, dari soal dapat kita ketahui yang pertama masanya. M sama dengan 15 kg. Selanjutnya jari-jarinya sebesar 0,1 meter. Maka R sama dengan 0,1 meter. Yang ditanya adalah I atau momen inersia. Dari soal diketahui bahwa bendanya ini adalah bola pejal. Maka rumusnya kita gunakan rumus bola pejal. Apa rumus bola pejal? Rumusnya adalah I sama dengan 2/5 mr². Kita masukkan nilainya. 2/5 dikali M-nya 15, lalu R-nya 0,1 meter. Oke, kita kalikan, maka didapatlah hasilnya sebesar 0,06 kg meter kuadrat. Oke, dari tabel momen inersia benda tegar yang ini, untuk nomor 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, semua benda tegar ini porosnya berada di pusat atau di tengah. Nah, gimana jika ditanya jika porosnya di ujung atau 1 meter dari ujung misalnya? Nah, gimana cara kita mencari besar momen inersianya? Caranya adalah dengan menggunakan teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar dirumuskan dengan I sama dengan IPM ditambah MD², di mana I adalah momen inersia yang ditanyakan, satuannya kilogram meter kuadrat. IPM adalah momen inersia pusat massa, satuannya kilogram meter kuadrat. M adalah massa, satuannya kilogram, dan D adalah jarak sumbu putar terhadap pusat massa, satuannya meter. Contoh soalnya, sebuah tongkat homogen memiliki panjang 3 meter dan massa 3,5 kg. Tongkat diputar dengan sumbu putar berjarak 0,2 meter dari salah satu ujungnya. Berapa momen inersia putaran tongkat tersebut? Nah, jadi yang diketahui pertama adalah bendanya. Bendanya itu adalah tongkat homogen. Lalu panjangnya 3 meter. Jadi L-nya sama dengan 3 meter. Lalu M, masanya sebesar 3,5 kg. Lalu diketahui sumbu putarnya itu 0,2 meter dari ujung. Yang ditanya adalah momen inersia putaran tongkat. Nah, jadi kan di sini ditanya jika momen inersianya di salah satu ujung, berarti kita tidak bisa menggunakan rumus momen inersia yang ada di tabel sebelumnya, karena yang di tabel sebelumnya itu berada di pusat atau di tengah. Nah, jadi untuk menyelesaikan soal ini kita gunakan rumus teorema sumbu sejajar, yang mana rumusnya adalah I sama dengan IPM ditambah MD kuadrat. I sama dengan 1/12 ml kuadrat ditambah MD kuadrat. Kenapa 1/12 ml kuadrat?
Karena dari soal diketahui bahwa bendanya adalah tongkat homogen atau batang homogen, maka kita gunakan rumus inersia pusat massa untuk batang homogen, yang mana rumusnya adalah 1/12 ml kuadrat. Kita masukkan nilainya 1/12 dikali M 3,5 dikali L, L-nya sebesar 3 meter, dikuadratin, lalu ditambah dengan M 3,5 dikali D kuadrat. D itu adalah jarak sumbu putar yang ditanyakan atau sumbu putar baru ke sumbu pusat. Nah, jadi kan tadi diketahui bahwa panjang tongkat itu sebesar 3 meter. Jadi setengahnya 1,5 meter. Yang kanan 1,5, yang kiri 1,5. Nah, tadi juga diketahui bahwa sumbu putarnya itu berjarak 0,2 meter dari salah satu ujungnya. Berarti jarak 0,2 meter itu dari sini ke sini. Jadi dari sini ke sini berapa? 1,5 dikurang 0,2, sehingga didapatlah D-nya itu 1,3 meter. Yang perlu kita ingat adalah D itu adalah jarak dari sumbu putar yang ditanyakan ke sumbu pusat. Oke, sekarang kita kalikan 3 kuadrat dikali 3,5, lalu hasilnya nanti dibagi dengan 12, maka didapatlah 2,625 ditambah 1,3 kuadrat dikali 3,5, didapatlah hasilnya 5,915. Lalu ini kita jumlahkan sehingga didapatlah besar momen inersia putaran tongkat sebesar 8,54 kg meter kuadrat. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu kalian untuk menguasai materi tentang momen inersia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.